Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan melanjutkan yaitu materi di bagian tes manajerial. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berselawat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung ya teman-teman, kita ke soal nomor 1. Anda dinilai lambat bekerja oleh atasan Anda. Maka reaksi yang akan Anda lakukan atas penilaian tersebut dengan A. Meminta saran pada atasan bagaimana untuk memperbaiki performa kerja. B. Menahan rasa malu karena mendapat teguran. C. Meminta bantuan teman untuk memperbaiki performa. D. Berusaha lembur untuk mengerjakan ketertinggalan. E. Menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa. Ya, jawaban paling pas adalah E, yaitu menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja. Yaitu dimana E ini bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, merupakan bagian dari pengembangan diri. Sehingga kalian itu memiliki orientasi pada hasil seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Ini jawabannya. Ya, jawabannya E ya teman-teman sekalian. Lanjut nomor 2. Saya mengikuti rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting yang bersifat rahasia. Beberapa teman saya bertanya tentang hasil rapat tersebut. Sikap saya: A. Tidak memberitahu hasil rapat. B. Menghindar dari teman kerja. C. Memberitahu yang kurang penting. D. Mengatakan hal yang lain yang tidak ada hubungan dengan hasil rapat. E. Memberitahu bila ada yang penting. Jadi nomor 2 ini paling pas adalah, ya, jawabannya adalah E ya teman-teman sekalian, yaitu memberitahu bila ada yang penting adalah bagian dari integritas yang bertindak sesuai nilai dan moralitas. Jadi kita itu memberitahu apabila itu ada yang penting seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Saya biasanya makan siang bersama teman kantor ketika jam makan siang. Sambil mengobrol, tidak terasa sudah melebihi jam makan siang. Sikap saya: A. Tidak masalah mumpung tidak ada kerjaan. B. Membatasi 5 menit lagi kemudian kembali ke ruangan. C. Kembali ke ruangan langsung. D. Mengajak teman kerja agar segera kembali. E. Memberi pengertian dan mengajak agar segera kembali ke ruangan. Ya, nomor 3 ini jawaban paling pas adalah, ya, jawabannya adalah E ya teman-teman. Memberi pengertian dan mengajak agar segera kembali ke ruangan. Karena kita itu pertama itu kita memberi pengertian dulu, baru menegur, seperti itu baru mengajak. Seperti kita menegur tapi mengajak juga langsung ya. Jadi pas. Lanjut ke soal nomor 4. Saya diberi kesempatan untuk pergi short course ke Belanda selama sebulan, tetapi nilai TOEFL saya tidak mencukupi. Sikap saya: A. Ikut tahun depan saja ketika nilai TOEFL saya naik. B. Tidak ikut karena saya memang kurang pandai berbahasa Inggris. C. Ikut tes TOEFL sekali lagi, siapa tahu nilainya berubah. D. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan nilai TOEFL. E. Segera mungkin menerima tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Jadi jawaban di sini yang paling pas nomor 4 ini jawabannya E ya teman-teman sekalian. Nomor 4 jawabannya E. Sesegera mungkin menerima tambahan waktu kepemimpinan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Jadi untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan kita itu, organisasi diharuskan nomor 4 itu bagian dari pengembangan diri itu sendiri untuk berprestasi dan belajar berkelanjutan berarti ya. Lanjut nomor 5. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jadi nomor 5 ini yang paling pas adalah jawabannya, ya, jawabannya adalah C ya teman-teman kalian.
Ya, jawabannya adalah C ya. Yang mana C ini teman-teman sekalian artinya itu untuk mencapai efektivitas dan efisien itu, nomor 5 ini tadi C ya. Efektivitas dan efisien itu maksudnya adalah mencapai tujuan seperti organisasi diharuskan itu dibagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Jadi kita itu ada pembagian kelompok seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Lanjut nomor 6. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf. B. Semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jadi jawaban yang nomor 6 ini paling pas adalah ya, jawabannya A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Yang mana di sini nomor 6 itu isinya A itu yaitu kemampuan pengembangan kepada orang lain itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik ya. Jadi itu ya teman-teman. Jangan salah pilih ya. Ini sama dengan kepribadian kalian masing-masing seperti itu. Nomor 6 tadi A ya. Nomor 7. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Ingat, ini ada namanya itu tim dan rekan kerja ya. Ada kata kuncinya ya. Gagasan diterima atau tidak seperti itu. Setelah itu A, pilihannya selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B, kadang-kadang jika hidup baik itu muncul. Jika ide baik maksudnya ya. C, sering kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Maksudnya sering gagasannya diterima. D, saya jarang mengemukakan ide. E, kadang-kadang ide diterima. Jadi nomor 7 ini yang paling pas isinya yaitu A ya teman-teman sekalian. Isinya adalah seorang pemimpin itu harus pandai berkomunikasi dan dapat mengembangkan kemampuannya kepada orang lain seperti itu ya. Nomor 8, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jadi di sini jawaban yang paling pas yaitu nomor 8 ini ya D ya teman-teman sekalian. Jawabannya adalah masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Jadi di sini ada menjalankan kerjasama seperti itu. Jadi maksudnya yaitu faktor kerjasama ini menjadi unsur penting dalam membangun membangun sebuah tim yang kuat seperti yang solid ya. Lanjut ke soal nomor 9 ya, nomor 9. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik dan jika tidak, saya katakan tidak. D, saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Ya, nomor 9 ini yang paling pas adalah ya A ya, yaitu kemampuan kita misalkan itu dalam mengembangkan diri sendiri dan orang lain, yaitu merupakan kompetensi manajerial yang harus kita miliki seperti itu. Nomor 10, merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu
untuk Anda, seperti itu. Maksudnya merasa sulit apa tidak, seperti itu. A. Merasa sulit karena tidak ingin memberikan orang lain atas tugasnya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya meminta tolong dan terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi jawaban yang paling pas di sini nomor 10 adalah, ya, jawabannya adalah B ya teman-teman sekalian, yaitu setiap orang itu harus mampu mengembangkan potensi dirinya untuk berkembang, yaitu meminta bantuan meminta bantuan diperlukan bila mana dalam kondisi terdesak agar diri kita itu punya kemandirian, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 11. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisinya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jadi nomor 11 ini yaitu kita itu harus merupakan yaitu pengembangan diri ya. Pengembangan diri dengan bekerja dengan orientasi pada hasil. Jadi jawabannya yang pas adalah A ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 12. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy atau reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah apa reaksi Anda? A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jadi di sini nomor 12 itu jawaban paling pas adalah yaitu ya jawabannya tentu ya yaitu D teman-teman sekalian, yaitu menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk diskusi. Jadi berbagai alternatif cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sering timbul itu. Jadi nomor 12 itu yaitu melakukan kerjasama dan komunikasi dengan tim rekan kerja yang lain sehingga ditemukan alternatif untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi yaitu ada kerjasama. Nomor 13. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah meskipun terbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerjasama semakin efektif dan efisien. Jadi nomor 13 ini ya teman-teman, yaitu jawabannya adalah ya jawabannya E ya teman-teman, melakukan inovasi ini. Jadi nomor 13 itu yaitu melakukan inovasi itu secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien, termasuk orientasi pada hasil dalam kompetensi manajerial, seperti itu. Nomor 14. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencari solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai. Jadi nomor 14 ini teman-teman sekalian isinya adalah ya jawabannya D ya. D itu yaitu bersikap integritas dengan meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan, seperti itu. Kita tuh harus ada apa nama itu
integritas tersendiri. Ini yaitu mencakup materi tentang integritas, yaitu meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa pender kurang baik. Jadi daripada kesalahan itu berkelanjutan, lebih baik kita melakukan tindakan yang tegas dan berintegritas, seperti itu. Lanjut nomor 15. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu pada umumnya, saya akan, maksudnya di situ terkait pada suatu kesanggupan. Nah, kesanggupan kita seperti itu. A. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. B. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. C. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. D. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang berkelanjutan. E. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Jadi nomor 15 ini jawabannya ya E ya teman-teman sekalian. Nomor 15 ini jawabannya menolak kegiatan lain sebelum tugas diselesaikan. Jadi itu ada namanya itu orientasi pada hasil, yaitu agar kita itu mendapat nilai maksimal dan tetap fokus dengan menolak kegiatan lain sebelum tugas itu terselesaikan. Lanjut nomor 16. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jadi nomor 16 ini ya teman-teman, jawabannya paling pas adalah ya jawabannya adalah B ya. Jadi dimana di sini penuh harapan akan perubahan sehingga tetap terus kita itu pengembangan diri pada perubahan. Lanjut nomor 17. Menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu ketika melihat resikonya. Jadi nomor 17 ini yang pas adalah yaitu E ya teman-teman sekalian. Mundur begitu ketika melihat resikonya. Jadi di sini itu dia itu orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya, seperti itu, yaitu resiko menjadi hambatan terbesar ketika seorang tidak melanjutkan usahanya. Jadi seperti itu. Lanjut nomor 18. Ketika menghadapi suatu keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jadi nomor 18 ini isi yang paling tepat adalah isinya adalah B ya teman, yaitu yang mana B ini pelayanan publik, yaitu sudah seharusnya dijalankan dengan baik dengan membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Jadi dia ini ada ini kata kuncinya, pelayanan publik ini ya, membantu untuk menyelesaikan seperti ini. Lanjut nomor 19. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jadi di sini nomor 19 isinya yaitu isinya adalah C teman-teman sekalian. Dalam kompetensi manajerial itu tugas dibagikan kepada bawahan itu sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ingat kata kuncinya, keahlian ada dan keterampilannya ada, harus sesuai. Lanjut ke nomor 20. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Nah, maksudnya sini membuat daftar prioritas apa tidak soal itu. A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya.
C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jadi di sini nomor 20 itu yaitu saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline sesuai dengan prinsip dan orientasi pada hasil. Jadi jawabannya ya, jawabannya ini teman-teman sekalian, A. Oke teman-teman, itu soal-soal manajerial yang kita bahas pada hari ini. Oke, jangan lupa ya, silakan terus mendukung channel saya di sini supaya saya selalu akan aktif memberi soal-soal terbaru dan terupdate yang bagaimana, yaitu sebagiannya itu dari pengalaman saya pada saat tes CPNS pada tahun 2019 kemarin, dan juga pada saat kebidangan ya, dan juga pada tes P3K ini dari orang-orang yang telah lulus P3K serta tryout dari soal-soal SIM PKB. Jadi itu ya teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.